Oke, jadi pada praktikum hari ini kita bakal belajar tentang self-join, subquery, dan operasi set. Di modul ini ada 5 materi. Jadi tujuan dari modul ini kita bakal menampilkan data dengan self-join, membuat query di dalam query lain, dan menggunakan operator untuk memfilter hasil subquery, serta menggunakan operasi set pada query SQL. Jadi yang pertama di sini ada self-join. Self-join sendiri merupakan gabungan antara tabel itu sendiri. Misalkan di sini kita bakal melakukan self-join pada tabel barang. Langsung aja kita contohin. Keyboard aku yang tanda besar, tanda lebih kecil tuh nggak bisa dipencet lagi. Jadi aku cari di sini aja. Kalian ikutin aja sintak di modul lah. Select a.id, a.nama barang, a.harga beli, b.id, b.nama barang, b.harga beli, from barang A, barang B, di Zoom nih nggak bisa nih. Gimana cara? Kenapa? Ada ikon nih nggak bisa di ini, nggak bisa enter. Coba gedein sign pipinya. Nah, jangan. Nah, jadi self-join ini merupakan gabungan antara tabel itu sendiri. Jadi di sini kita bakal melakukan self-join antara tabel barang dengan tabel barang. Di mana di sini kita memilih kolom ID, nama barang, dan juga harga beli di tabel barang. Di mana di sini untuk menghilangkan ambigu, kita bisa misalkan satu tabel barang dengan A dan tabel barang satu lagi dengan B. Jadi intinya di sini kita bakal menggabungkan tabel itu sendiri. Jadi di sini untuk kondisinya ada harga beli sama dengan harga beli dari tabel barang A sama dengan harga beli daripada tabel barang B. Dan juga A.id berlawanan dengan B.id. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Nah, di sini dicari saat syarat kesamaannya harga beli ini. Tapi di sini untuk ID-nya tidak disamain biar nampak harga apa aja yang sama. Di sini ada Pepsodent sama dengan harga daya, harganya sama 9.000. Itu juga kayak sabun Lux dan Lifebuoy. Kayak mana yang self-join? Paham nggak? Intinya self-join itu menggabungkan tabel itu sendiri.
menggabungkan kolom-kolom dari satu tabel. Gimana, paham nggak? Bingung ah? Masih agak bingung, Bang. Bingung, Bang. Nah, jadi intinya gini, kalau self join itu kita gabungin antara satu tabel menjadi gimana ya bilang? Pokoknya kita gabungin tabel itu sendiri, tinggal kita pilih aja. Di sini misalkan kita mau menggabungkan tabel dari kolom ID, nama barang, dan harga beli. Di mana di sini kita bisa misalkan tabel barang yang pertama dengan tabel barang B, tabel barang A. Selanjutnya untuk kolom yang sama juga kita ambil dari tabel barang, di mana di sini kita misalkan dengan tabel barang B. Kemudian kita kasih kondisi di sini dan syarat-syaratnya. Jadi di sini bakal muncul hasil kayak gini. Untuk di modul, sekali zoom, Pak. Untuk di modul di sini dibilang, self join merupakan proses join suatu tabel dengan dirinya sendiri selayaknya proses join dua tabel. Intinya dia itu bakal menggabungkan tabel itu sendiri kayak dua tabel lain. Padahal di sini kita pakai satu tabel aja, tapi ecek-eceknya kayak dua tabel. Kayak nggak paham? Bingung lah. Kayak mana slide lain, coba kalian jelasin sedikit tentang self join ini. Mungkin kalau kalian jelasin orang ini bakal paham. Aku tambah sedikit ya. Dengar nggak suaraku, Dengar, Pak? Dengar. Dengar, Kak. Nah, jadi intinya self join ini gabungin satu tabel dengan tabel, gabungin satu tabel dengan tabel itu juga, ngerti? Misalnya kayak contoh di sini, ini tuh tabel barang digabungin dengan tabel barang juga gitu. Palingan nanti dia tuh di cara kesamaannya itu aja yang beda. Misalnya kayak di sini kan where harga beli sama dengan harga beli. Nah, di sini ditampilin itu harga belinya aja yang sama, sedangkan ID-nya itu berbeda. Intinya namanya juga self join, berarti dia tuh tabel tuh gabung dengan tabel dia sendiri gitu. Gitu sih, gimana ya? Intinya gitu aja. Paham Ya nggak? di Nggak paham sini nggak? pokoknya kan intinya kita gabungin kayak dua tabel, padahal tabel yang sama kita gabungin. Kayak berdasarkan pengertian ini. Gimana? Yang lambang lebih besar lebih kecil itu maksudnya gimana? Di sini berarti kan syarat kesamaannya, di sini kita bakal samain yang harga beli dari tabel barang A sama dengan harga beli dari tabel barang B. Sedangkan untuk ID-nya nggak kita samain. Jadi kalau misalkan nggak kita samain, di sini bakal terurut harga nama barangnya. Sedangkan kalau misalkan kita samain, ya, hasilnya bakal nggak nampak lagi barang yang sama apa aja. Nah, kayak gini. Kan di sini yang pertama kita bakal lihat harganya sama kan, yang harganya sama. Kalau kita gabungin sama juga ah. Kalau misalnya pakai sama dengan tuh kayak hasilnya sama aja. Jadi untuk apa gabungin antara tabel tuh dengan tabel dia sendiri? Jadi kalau misalnya pakai tidak sama dengan tuh kan kita tuh pengen lihat yang harganya sama tapi ID-nya berbeda nggak apa-apa. Cuman kita pengen tengok tuh harga belinya yang sama aja gitu. Nah, iya kayak itu. Nah, paham Sofia? Kalau misalnya kita pakai di ID ini pakai sama dengan juga, itu tampilan tabel sebelah kiri sama sebelah kanan tuh sama kan? Sama aja. Jadi nggak perlu self join. Cuman kayak tampilin biasa aja, select bintang from barang aja gitu. Oke, nggak paham. Intinya kalau misalnya yang self join ini yang kita belajar malam ini, itu penggabungan antara satu tabel dengan tabel itu sendiri gitu. Untuk kondisinya nanti ya terserah kalian mau gimana. Gimana, paham nggak? Paham nggak? Paham, Bang.
Kalau paham, coba kami tes satu orang ya. Coba, bentar, kita pakai tabel ini aja. Kita bakal pakai tabel siswa aja. Coba kalian buat self join kayak ini berdasarkan tabel siswa. Biar kami tahu kalian paham atau enggak. Berapa menit nih kami kasih waktu? 5 menit cukup nggak? Atau 3 menit? Kolomnya nggak usah banyak-banyak kali, yang penting kalian lakukan self join antara tabel siswa ini kayak penggabungan antara dua tabel, tapi kalian pakai satu tabel aja, kayak ini. Intinya self join lah. Kayak mana, 3 menit cukup kan? Cukup. Oke, kami tunggu ya, berarti sampai 10.35. Bang, itu maksudnya cuma nampai tulis ini aja Bang, tulis sintaknya aja ya. Ya, sintak sama hasilnya. Pokoknya kalian gabung satu tabel kayak dua tabel. Kayak ini. Ini kan kita pakai satu tabel barang. Tapi kita gabungnya kayak dua tabel. Padahal itu tabel sama-sama tabel barang. Coba kalian tes. Udah nih Bang, udah siap Bang. Udah, coba Bang, share bang, screen. yang atasnya tuh bang sama apa beda bang? Ini nggak mesti sama. Intinya kalian buat self join aja tabel siswa ini. Coba Mata share screen. Oh Bang, yang dari siswa Bang ah. Oh, dari siswa belum Bang? Oh ya, dari tabel siswa, bukan tabel barang. Udah ada yang selesai, kasih tahu ya. Paham ketekan nggak? 1 menit lagi ya. Ya, mana perlu lihat lagi nggak kalian? Contohnya. Atributnya nggak mesti semua kan, Bang? Nggak, intinya self join aja. Kolomnya 1, 2 juga nggak apa-apa. Udah selesai, Bang. Coba share screen, Sophia. Habis ini Nabila. Udah Oke, nampak. udah aman. Udah nampak. Betul. Coba Nabila. Hadir nggak Nabila? Hadir Bang, tapi masih kurang paham Bang. Gimananya kurang paham? Apa-apa, coba share screen aja. Coba Iya. share. Coba Nabila mau tampilin kolom apa-apa aja. Yang di atas juga, kalau yang di atas kan ditampilinnya itu ID, nama barang, sama harga belinya. Kalau dari tabel siswa, mau tampilin kolom apa-apa aja. Berarti select bintang NIM dulu boleh Kak? Boleh, boleh.
Terus mau nampilin yang kolom mana lagi? Nama Kak. Ya, coba. Nah, gimana tuh kalau misalnya tadi kalau misalnya gabung ya. Kalian kalau ada yang nggak paham boleh nih kalian tengok biar paham juga. Kemudian Kalau tampilin kolom lain lagi atau cukup 2 aja? cukup 2 aja Kak. Ya, habis itu tabel yang satu laginya gimana? Kalian yang di atas. Gila, nggak payah pakai bintang lagi lah. Oh iya ya, bentar. Iya, iya. Select namanya. Nah, terus tabel keduanya jangan lupa koma ya, koma. Terus tabel keduanya gimana? Buat alias yang berbeda berarti buat alias yang beda, kolomnya sama. Buat syarat kesamaannya apa yang mau lihat? Oh ya, tabelnya dulu, nama tabelnya. Siswa B. Nah, tadi alias yang keduanya ya. Terus buat syarat kesamaannya. Itu ada typo tuh. Bisa nggak gitu? Kolomnya harus sama. B dan NIM. Nah. Baik, tunggu, jangan dulu, coba tengok dulu. Kita tengok, itu untuk di, harus sama. Ya. A apa B? B. Coba enter. Berarti nggak ada buat kesamaannya, NIM sama dengan NIM. Namanya karena nggak ada yang sama kan. Oh ya. Ya ada namanya sama NIM-nya juga nggak. Kalau dia NIM-nya, buat NIM-nya. DK paling. Oh ya, itu karena NIM-nya nggak ada yang sama. Udah paham buat nih, yang lain ada yang nggak paham? Insya Allah ada paham Kak. Coba tadi kakak bilang kenapa itu empty set? Kenapa nggak keluar hasilnya? Karena di NIM-nya nggak ada yang sama Kak nilainya. Terus ini kan pakai fungsi pakai N kan? Iya. Kalau pakai N ini kan dia tuh logikanya tuh dua-duanya harus true. Jadi karena sebelahnya udah false, dia nggak keluar lagi yang di sebelah kanannya nih. Kalau untuk sebelah kanannya ini kan harusnya true kan? Tapi kalau karena dia pakai logika N, karena sebelah kirinya aja udah false, berarti dia nggak bakal nampilin lagi. Tuh. Oke, lanjut Bang Nopal materinya. Oke, kalau self join nggak paham kan? Coba ini yang Nabila stop share dulu. Kalau nggak paham bilang. Oke, selanjutnya yang kedua kita bakal masuk ke subquery. Di sini dibuat subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi untuk membatasi data yang ingin dicari. Subquery dapat digunakan pada statement select, insert, update, delete dengan menggunakan operator ini. Jadi kalau subquery itu dalam satu sintak terdapat dua sintak select. Contohnya kayak gini.
Sini kita bakal pakai tabel barang. Nah. Select. Bang, kurang M bang from-nya. Ya, makasih ya. Nah, jadi subquery ini dalam satu sintak ada dua sintak select. Jadi yang pertama kalau subquery ini yang bakal dicari adalah sintak yang subquery-nya terlebih dahulu. Di mana di sini bakal dicari maksimal dari harga jual berdasarkan tabel barang. Di sini berarti berdasarkan tabel barang yang harga jual paling maksimalnya berapa? Yang harga jual maksimalnya 17.000. Nah, jadi di sini berarti bakal ditampilkan yang 17.000. Berarti pada subquery ini diperoleh data yang harga maksimal jualnya adalah 17.000. Kemudian setelah dicari yang subquery ini bakal dicari yang query utamanya, di mana di sini akan diselect semua data di tabel barang di mana yang harga jualnya adalah 17.000. Jadi pada subquery ini intinya terdapat dua sintaks select. Yang pertama ada subquery dan ada query utamanya. Di sini berarti bakal dicari terlebih dahulu data yang di bagian subquery-nya, kemudian baru dicari data yang query utamanya. Oh ya, jadi di sini kalau misalkan kita pakai sama dengan hasilnya dalam subquery ini nggak boleh lebih daripada satu. Misalkan di sini kita mau kayak mana ya? Kita buatnya misalkan select all from barang. Select all from barang. Jadi kan nggak bakal mengembalikan satu nilai aja. Kayak berapa nih harga jual? Harga jual ada banyak, ada 11, 10, 3.000, dan sebagainya. Jadi untuk sama dengan ini cuma bisa kita pakai satu saja, satu hasil saja. Gimana, paham? Pokoknya kalian ingat aja kalau subquery itu dalam satu sintak select, dalam satu sintak terdapat dua query select. Yang pertama query select untuk subquery-nya, yang kedua query select untuk query utamanya. Jadi yang bakal dicari pertama adalah yang subquery-nya terlebih dahulu. Baru setelah itu dicari yang query utamanya. Kalau enggak kita bedah aja, kita cari yang subquery-nya dulu. Select. Ini yang max ini udah kita belajar kemarin. Fungsi max. Nah, jadi bakal dicari yang pertama datanya yang harga maksimal dari kolom barang. Jadi diperoleh harganya 17.000. Kemudian baru dicari ini select all from barang yang dimana harga jualnya adalah 17.000. Hasilnya ya kayak gini. Bakal ditampilkan semua data di tabel barang yang harga jualnya 17.000. Gimana, paham? Paham bang. Oke. Coba bentar Pak, saya tanya ya. Coba Ardian, jelasin perbedaan yang select max, yang harga jual per barang sama yang sintak yang di atas tuh, select bintang per barang where harga jual, select max harga jual. Yang kalau yang bawah kan select yang subquery-nya Kak. Kalau yang atas yang dua, satu subquery sama satu lagi udah lupa namanya Kak. Query utama. Jadinya kalau misalnya yang atas ditampilin semua satu baris. Kalau yang bawah tuh yang select max ini cuman tampilin harganya aja.
Oke, dia ngambilin harga jualnya aja kan. Oke, lanjut apa? Oke, kalau untuk selanjutnya ada average, fungsi average sama aja. Select all from barang where harga jual. Select. Nah, jadi kalau misalkan yang average ini juga sama, untuk subquery-nya bakal dicari rata-rata terlebih dahulu dari kolom barang. Setelah itu baru dicari yang query utamanya, di mana di sini diperoleh rata-ratanya dari tabel barang ini yang kolom harga jualnya adalah 9.050. Kemudian baru dicari yang query utamanya, select all from barang where harga jual yang lebih kecil daripada nilai average-nya. Jadi diperoleh hasilnya ada 4 barang. Oke, nah paham? Insyaallah masih paham, Bang. Paham, Kita mau tanya satu orang nih. Oke. Ya. Di Zoom nggak? Jangan gugup. Ini Agustina ada di Zoom nggak? Nggak ada ya? Bentar ya. Nggak ada nih orangnya. Ada kan? Khairul Auni. Ada? Ada Kak. Oke, coba jelasin yang sintak itu aja. Select bintang from barang where harga jual kurang dari select average harga jual from barang. Coba jelasin sintak. Jadi yang pertama yang dicari itu yang subquery-nya, yaitu select average harga jual dari from barang. Nah, yang average-nya itu 9.050. Jadi pertama subquery-nya, yang kedua baru select bintang from barang. Nah, di mana harga jualnya kurang dari 9.050. Maka akan ditampilkan yang harga jualnya kurang dari 9.050, Kak. Oke. Kita lanjut, Pak. Kita ngomong nggak? Oh, coba unmute lupa. Oke, selanjutnya kita bakal pakai yang in, cuma di sini kita pakai tabel ambil MK dari praktikum 7. Nah, kayak aku bilang tadi, kalau misalkan kita pakai apa ya, operator
kayak operator sama dengan, lebih besar, kayak operator ini, yang subquery-nya cuma bisa mengembalikan satu nilai aja, kayak nilai average aja atau nilai maksimal aja. Sedangkan kalau kita pakai in, between, dan lain-lain ini, yang subquery ini bisa menghasilkan nilai lebih daripada satu. Jadi di sini yang pertama akan diselect. Kita lihat dulu subquery-nya apa. Select. Nah, di sini bakal dicari yang NIM-nya nilainya lebih besar daripada 85. Berarti di sini ada 3 NIM, NIM yang 110, NIM yang 10, 11, sama 12. Jadi kalau misalkan ini bakal ditampilkan satu kali aja. Berarti bakal ditampilkan nama dari tabel siswa di mana NIM-nya yang ini, yang nilainya lebih besar daripada 85. Jadi hasilnya ada Ana Sofia, Ana, dan Ricky. Jadi untuk NIM 10 ini untuk Ana Sofia, untuk NIM 11 untuk Ana, dan NIM 112 ini untuk Ricky. Pokoknya kalian ingat aja kuncinya, kalau misalkan in, hasilnya bisa lebih daripada satu yang subquery-nya. Kalau misalkan operator ini nggak bisa, harus satu aja hasilnya. Oke, Ana, paham? Paham, Bang. Oke, yang lain gimana? Paham? Oke, bentar, Pak. Mau tanya lagi nih. Rifa Faruqi ada di Zoom. Ada, Kak. Oke, coba jelasin yang itu. Yang select nama, from siswa, where name in. Sampai habis. Coba jelasin singkat. Yang select nama yang kedua tuh, Kak. Kedua terakhir. Ah, ya. Itu pertama, yang select NIM from ambil MK, dia mengambil data NIM dari tabel ambil MK yang dimana nilainya itu lebih dari 85. Nanti dia muncul ada 3 NIM yang berbeda. Jadi habis itu yang select nama from siswa yang dimana NIM yang 3 itu yang muncul nanti untuk kolom nama. Itu, Kak. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke materi ketiga, yaitu operator any dan all. Di modul dibilang jika hasil dari subquery belum bisa dipastikan unik, maka subquery dapat diawali oleh keyword any dan all. Any akan bernilai benar jika perbandingan bernilai benar untuk sekurang-kurangnya satu aja. Berarti kalau any ini, kalau misalkan ada satu aja yang benar, bakal ditampilkan atau bernilai benar. Sedangkan yang all harus semuanya benar baru ditampilkan. Kalau ada satu aja yang salah, berarti nggak bakal ditampilkan. Untuk contohnya, nah, jadi kalau misalkan ini bakal ditampilkan semua data yang misalkan satu aja yang benar bakal ditampilkan. Jadi berdasarkan subquery ini bakal ditampilkan semua NIM, bakal ditampilkan NIM dari tabel ambil MK di mana yang nilainya 90 saja. Jadi yang nilainya 90 ada 2 NIM, yaitu 11 dan 12. Jadi di sini bakal ditampilkan Ana dan Ricky berdasarkan query utamanya, yaitu select NIM, nama from siswa, yang dimana NIM-nya yang bakal menjadi parameternya. Kalau untuk all,
select NIM nama mahasiswa. Nah, kalau misalkan all ini bakal ditampilkan empty set. Kira-kira ada yang tahu nggak berdasarkan definisi dari any dan all tadi, ini kenapa ditampilkan empty set? Coba tanya siapa? Gimana, Win? Tanya siapa? Bentar. Kak Gloria ada nggak? Oh, nggak ada nih. Bentar. Tadi. Putri Ulfayani ada di Zoom. Ada, Kak. Ada. Tahu nggak perbedaan ini sama all itu apa? Kenapa yang all tuh keluarnya dia empty set? Kalau yang ini tuh kan dia sekurang-kurangnya satu aja udah benar itu berarti keluar. Kalau yang all tuh harus semuanya benar. Baru keluar yang datanya. Ya, betul. Pak. Oke, di sini biar kalian paham lagi, aku udah buat juga, udah cari yang all ini bakal ditampilkan kalau misalkan syaratnya. N kolom dulu, Pak. N nilai. Ya, bentar. Mana Adila? Apa tadi? Ya, habis N tuh nggak perlu pakai kolom nilai lagi ya. Kan nilai lebih dari sama dengan 80. N nilai kurang dari 85. Habis N. Gimana Ki? Ini. Nah, itu kan nilai lebih dari sama dengan 80. N. Nah, Ya, itu perlu tulis nilai lagi nggak? Nilai kurang dari sama dengan 80. perlu. Ini bakal ada hasilnya nanti yang all ini. Itu kurang kolom nilai. Mana, weh? Tulis nilai situ, nilai tulis. Oh ya, paham. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini bakal ditampilkan hasil dari ini karena dapat data yang sama. Artinya datanya sama, makanya ditampilkan. Untuk subquery-nya hasilnya bakal kayak gini. Nah, untuk subquery-nya berarti di sini terdapat datanya ada yang sama-sama. Emang sama-sama. Kalau ini kan ada yang beda. Makanya mana ini ya, nggak ditampilkan. Terdapat data yang berbeda. Kalau misalkan ini datanya emang sama. Jadi bakal ditampilkan ini. Kayak berdasarkan definisi dari any dan all tadi. Kayak mana untuk materi ketiga ini paham nggak? Atau masih bingung? Kalau ada yang bingung bilang ya. Halo? Coba ada yang nggak paham nggak? Intinya kalian ingat aja kalau misalkan untuk any ini, kalau misalkan terdapat satu data aja yang sama, bakal ditampilkan. Sedangkan all harus sama-sama semua. Kalau misalkan satu aja yang nggak sama, nggak bakal ditampilkan. Hasilnya bakal kayak ini, empty set. Fatia Kuza, kayak mana, paham? Insya Allah paham, Bang.
Oke, nanti kalau misalkan ada bingung, tanya aja. Soalnya kalau kalian diam, kami nggak tahu kalian bingungnya di mana. Ya, Break dulu kita. Break. Sekarang absen, coba absen ke Ufa. Ya, nanti kalau misalnya dipanggil open mic ya. Kalau misalnya ada yang jawab, hari ini kalian absennya apa nanti. Absen Oke. ya, aku absen aja. Nggak, bagi aku aja. Oke, Kak Gloria Rosana Arbi. Aditya Rizky. Hadir. Putri Ufayani. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Ilham Gifari. Hadir. Sofia. Hadir, Kak. Malik. Hadir, Kak. Furkan. Furkan Ramadan ada nggak? Oke, nggak ada. Khairul Auni. Hadir, Kak. Oke. Khairul Auni. Enggak. Nabila Aprilia. Hadir, Kak. Tiara. Hadir, Kak. Aulia. Hadir, Kak. Miswah. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Itu siapa? Oke, Aulia. Hadir, Kak. Arif. Hadir. Riyad. Hadir. Fatia. Hadir, Kak. Muhammad Nizar. Hadir, Kak. Muhammad Akbarul. Hadir, Kak. Muhammad Hafiz. Hadir. Hardian. Hadir, Kak. Alvan. Hadir, Kak. Elsa. Elsa Mardatila. Oke, nggak ada. Muhammad Almer nggak pernah hadir. Leni. Leni nggak ada juga. Rifa. Hadir, Kak. Azran. Hadir, Kak. Daus. Hadir, Kak. Rahmat. Azrima. Hadir, Kak. Sarah. Hadir, Kak. Miftah. Hadir, Kak. Iwan. Iwan Hadir, Kak. Sur. Oke, udah. Akhyar. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Muata. Muata. Hadir, Kak. Oke. Oke, udah. Oke. Gimana? Lanjut terus, Pak. Pak, unmute lo. oke, sorry. Jadi selanjutnya di sini kita bakal masuk ke materi keempat, di mana di sini terdapat operator eksis dan operator not eksis. Di sini dibilang suatu ekspresi dengan operator eksis akan bernilai benar jika hasil dari subquery-nya bukanlah kosong. Kalau untuk not eksis berarti sebaliknya. Untuk eksis dan not eksis ini biasanya dipakai pada subquery yang berpolerasi, yaitu query yang autornya dikerjakan terlebih dahulu. Untuk contohnya di sini. Kalian ada ikuti nih nggak? Nanti di seluruh share screen, Pak. Ya, di akhir pertemuan ya. Di akhir ya pokoknya akhir pertemuan. Select name, nama, from siswa, where, exist. Eksisnya ada S tuh, ada S.
eksisnya. Nah, berarti berdasarkan sintak ini bakal dicari terlebih dahulu yang subquery-nya berdasarkan penjelasan tadi, baru dicari yang query utamanya. Untuk subquery-nya berarti hasilnya Oh ya, aku lupa. Kalau misalkan ini kita nggak bisa cari subquery-nya karena yang query utama sama subquery ini berhubungan, yang name-nya. Berarti di sini, kayak di sini dibilang. Biasanya digunakan pada korelasi subquery, yaitu query yang author-nya dikerjakan terlebih dahulu. Berarti yang query utamanya atau author query ini dikerjakan terlebih dahulu. Jadi pertama di sini bakal di-select name dari tabel ambil MK di mana, bentar, mana? Nah, bakal di-select terlebih dahulu name dan nama dari tabel siswa, di mana baru di-select name from ambil MK, di mana kondisinya siswa sama dengan siswa.nim sama dengan ambil MK.nim, dan nilainya yang lebih besar dan nilainya yang sama dengan 90. Jadi hasilnya bakal kayak ini. Intinya kalau yang exist dan not exist ini berarti bakal dipakai pada query yang saling berelasi. Intinya yang kayak subquery ini berhubungan dengan query utama ini. Kalau not exist sama aja sih. Kebalikannya berarti. Jadi not exist kebalikannya. Kalau misalkan exist ini kan data yang sama. Jika di subquery bukanlah kosong, berarti yang ini, hasil ini bukanlah kosong. Jadi bakal ditampilkan. Gimana, paham? Bang, boleh ulang yang not exist tuh, Bang. Belum paham yang not. Jadi berdasarkan pengertian di sini, kalau not exist ini kebalikan daripada exist, yaitu akan bernilai benar jika datanya kosong. Gitu nggak sih? Bentar, kita search aja. Aku agak lupa juga yang not exist ini. Gimana lah? Kalian ingat nggak? Bentar-bentar, aku ngatur ini yang eksis ini lupa-lupa juga. Bentar.
Oh ya, intinya kami juga agak lupa di sini. Dulu juga kayak gini ya, kalau misalkan dibilang cuma bedanya kebalikan, kalau not exist-nya kebalikan. Kami juga kayak mana bingung jelasinnya kayak mana. Nanti kalau misalkan kalian masuk MK, kalian tanya aja sama ibu. Perbedaan Tapi- eksis sama non eksis ya. Karena Iya. kalau eksis itu yang di luarnya dulu ya, Kak. Query utama dulu bukan? Yang not exist. Bentar, ini zoomnya sekali. Gimana nih? Udah. Gimana lah, berarti yang eksis ini dikerjakan yang query utamanya dulu, baru subquery-nya. Ini ya, ini yang sepaham aku. Jadi kan di eksis ini di dalamnya itu kan ada subquery yang syarat kesamaannya itu kan NIM di tabel siswa sama dengan NIM di tabel MK. Jadi yang ditampilin itu yang ada sama NIM-nya sama yang nilainya 90. Jadi NIM dari tabel siswa sama NIM dari tabel MK ini harus sama. Terus nilainya juga sama dengan 90 gitu. Paham nggak? Oh iya ya, paham. Berarti yang eksis ini bakal ditampilkan yang nilainya 90. Nama-nama yang nilainya 90. Sedangkan yang not eksis ini yang di luar pada 90 ini. Yang nilai yang NIM sama namanya tuh bukan 90. Ya, yang selain kayak not in lah. Di sini juga ada dibuat. Mirip-mirip, eksis Ya, sama mirip sama not in. ya, eksis sama in tuh mirip-mirip. Jadi intinya eksis itu kan yang di dalam kurung itu yang subquery-nya dia bilang select NIM from ambil MK kan. Berarti dia tuh mau menampilkan kolom dari tabel ambil MK. Itu ada syarat kesamanya tuh NIM dari tabel siswa harus sama dengan NIM pada tabel MK. Jadi waktu dia jalanin query utamanya tuh dia tuh lihat dulu di dalamnya nih siswa apa NIM dari tabel siswa sama NIM dari tabel MK ini ada yang sama enggak? Terus kalau ada yang sama dia tuh nilainya harus lebih dari nilainya itu harus sama dengan 90 juga gitu. Nah, berarti betul dibilang sama Kak Lala tadi, yang kalian ingat aja berarti yang eksis ini yang nilainya 90. Nama-nama dan NIM yang nilainya 90, sedangkan yang not eksis ini yang selain daripada 90. Berarti di sini dibuat berdasarkan tabel MLMK ini yang nilainya 90 ada, nggak bisa lihat nama. Bisa lihat NIM-nya aja tuh, 111 itu ada Ana, sama 112 itu ada Ricky. Nah, coba lihat tuh. Gitu aja intinya. Paham nggak? Ayo gimana, bingung lah. Jadi Azran gimana? Azran paham? Tanya dulu apa ulang dulu nih? Tentang penjelasan. Ulang dulu aja kalau enggak. Oke, jadi tabel eksis ini kan di sini kita ada subquery, ada query utama. Jadi kalau kita gunain eksis itu query utama dengan subquery itu hasilnya harus sama. Yang sama-sama true gitu. Jadi pertama kan dijalanin subquery-nya dulu. Di subquery ini dicek dulu NIM di tabel MK sama NIM di tabel siswa ini ada yang sama enggak? Terus dibilang ada gitu kan. Terus syarat yang kedua tuh nilainya harus sama dengan 90. Karena kita pakai N kan dua-duanya harus true nih. Terus NIM siswa sama NIM ambil MK harus sama, terus nilainya juga harus 90. Gitu. Terus baru diselect terus pas dia udah tahu NIM-nya itu ada yang sama, dia bilang itu 111 sama 112. Orang ini nilainya juga lebih dari 90. Habis itu dia tampilin kolom dari tabel siswa, yaitu kolom NIM sama kolom namanya. Kolom NIM ini diambil dari subquery-nya ini. Subquery yang NIM dari tabel MK sama NIM dari tabel siswa ini sama, terus nilainya 90. Gitu.
Pal, coba select bintang from siswa. Aksesnya nggak nampak ya. Nah, coba nih kalian lihat kan, di sini yang nilainya lebih dari 90 itu kan di kolom, coba dilihat di kolom ambil MK yang nilainya 90 itu ada yang NIM-nya 111 sama NIM-nya 112. Udah. Terus pas di tabel siswa, coba bawah. Nah, yang tabel siswa itu dia nampilin tuh, dia tadi udah tahu kan, oh ini kita ambil 111, yang NIM 111 sama 112. Nah, baru dia tampilin NIM sama nama dari tabel siswa. NIM-nya itu diambil dari hasil subquery-nya tadi. Gitu. Gimana sih? Paham nggak? Coba ditanya aja lah. Kalau bingung, tanya aja nggak apa-apa ya. Soalnya terasa sama belajar. Coba yang not exist dulu, yang not exist. Oh, ini. Not exist. Nah, kalau yang ini yang nggak sama, berarti kan di dalam subquery-nya ini kan karena kita di sini pakai operator n ya, jadi salah satu aja kalau misalnya udah false, dia bakal false. Jadi kan di sini yang nilainya bukan 90. Kalau misalnya di not exist ini, kalau kalian pakai dalam subquery ini ada n, yang bukan nilainya 90 yang bakal ditampilin. Oh. Tapi ditampilinnya bukan dari tabel ambil MK, dari tabel siswa, karena query utamanya itu tabel siswa. Nah, kayak gitulah intinya. Coba nggak tanya satu orang, nah, nanti kalau nggak paham, kita kasih tahu lagi. Paham gimana ya? Muata coba. Oke, coba muata. Coba jelasin yang eksis. Yang eksis dulu. Sepaham muata aja. Coba muata jelasin. Maaf Kak, tadi dari kamar mandi Kak, jadi nggak dengar tadi. Yang lain coba aja bang yang lain. Alasan kayaknya nih ya. Tadi saya mikir Kak, gimana lah baru siap buka. Ya udah. Coba Azran. Ada Azran? Ini yang udah dipanggil-panggil lagi tapi nggak jawab, tapi absen tadi ada, nanti dimerahin ya. Yo. Ada Kak. Ada nih di Zoom. Ada dia Kak. Kami lagi duduk nih. Iya ya, coba jelasin yang Lala tanya tadi yang eksis. Yang eksis aja ya. Kak, bentar Kak, mic dia agak bermasalah Kak. Coba dari muata aja kalau nggak dijelasinnya. Kan lagi sama kan? Bentar ya. Kita panggil. Kak, dari Ilham aja Kak. Ya udah sama aja. Ya udah, coba Azran jelasin dari Ilham. Mana, Cok? Udah ngomong terus. Oh iya. Iya, Kak. Coba jelasin yang eksis, tuh. Yang eksis tuh, Kak. Ya. Eksis juga yang di atas Kak ya. Coba yang lain diam dulu dong. Nggak pakai headset tuh kayaknya. Kayaknya kedengar. Coba tolong kondisikan, mohon teratur. Di atas, Pal. Nggak nampak tuh eksisnya. Ya. Yang eksis di yang query ini Kak, yang mana Kak ini Kak? Yang Bang Nopal putihin tuh. Gitu. Tunggu Kak ya. Kalau enggak, coba Sofia dulu jelasin, habis itu baru dijelasin sama Ilham. Nah, coba Sofia paham nggak? Kira-kira aja. Sepaham Sofia aja. Ya, sepaham Sofia aja, nggak apa-apa. Kurang nilai kok.
Coba yang sepaham Sofia aja. Jadi kalau yang eksis itu sama kayak in. Jadi kalau misalnya ketentuannya di situ siswa.nim sama dengan ambil mk.nim dan nilai sama dengan 90 tuh kalau dua-duanya kondisinya true, itu bakal keluar. Tapi kalau yang not exist tuh yang enggak sesuai sama kondisi, kayak yang itu misalnya yang Ana Sofia tuh nilainya nggak ada yang 90, terus kayak yang Nana tuh NIM-nya sama sekali nggak ada di ini ambil MK. Gitu. Betul. Oke, coba Azran ulang dari penjelasannya Sofia. Nah nih Azran. Ini kalau nggak jawab, merah ya absennya. Iya, Kak. Coba jelasin dari penjelasan Sofia tadi. Kak, ya. Untuk eksis juga Nggak apa, jelasin sepaham Azran aja. Tadi Sofia udah jelasin tuh. Penjelasan Sofia Nggak apa. jelas, singkat, bagus. Sangat dimengerti. untuk eksis itu nilai yang ada aja, Kak. Nilainya gimana nih? Ini kan Kak, pada output untuk NIM yang nama ini kan Kak, nilainya kan 90. Jadi eksis ini nilai yang nilai yang 90 itu yang ditampilkan Kak. Ini karena kayaknya masih banyak yang kurang paham. Oke, makasih Azran. Kalau misalnya eksis ini dipakainya kayak lebih sering dibedain tabel nggak sih Pak? Ya, untuk beda tabel lah. Ya, intinya ingat aja kalau misalkan eksis ini sama-sama kayak in dan non in. Jadi itu bisa digunakan dengan tabel yang berbeda. Gitu. Ya. Ini kan intinya dia tetap jalanin subquery-nya dulu. Kalau subquery-nya true, nanti dia bakal ambil nilai yang true itu. Nah, kayak tadi ini kan yang true-nya itu 111 sama 112. Terus baru dia ke query utama. Yang nama dari NIM 111 sama nama dari NIM 112 itu siapa? Perlu ditampilin gitu. Dan eksis itu ya kebalikannya yang nggak ada berarti. Gimana? Paham Azran? Dipaham-pahamin aja. Lanjut aja Pak. Oke. Ya, 11:30 soalnya. Selanjutnya di sini yang terakhir ada operasi set. Kayak operasi set ini sebenarnya udah kita lakuin di praktikum kemarin. Cuma di sini kalau misalkan di MySQL juga nggak mendukung yang ini yang intersect sama exit ini. Jadi harus kita manipulasiin. Jadi di sini cuma bisa yang union aja. Misalkan untuk union ini bakal menghasilkan semua data rekombinasi antara left query dan right query. Jadi semua kayak di aljabar. Ingat aja kayak himpunan di aljabar. Kalau misalkan intersection ini yang ada di kedua tabel atau kedua data. Kalau yang except ini kayak pengurangan, berarti yang ke ini nggak diambil, cuma ini aja yang nggak kena. Jadi di sini untuk yang unionnya jadi bakal hasilnya ya kayak gini, digabung antara NIM di tabel siswa dan juga NIM di tabel ambil MK. Oh ya, di sini juga dibilang pada operasi set ini data yang dipilih haruslah sama untuk kedua tabel. Jadi misalkan di sini kita pilih tabel NIM, kita pilih
kolom NIM, maka di tabel selanjutnya juga kita harus pilih kolom NIM. Kalau misalkan beda, nggak bakal bisa. Nah, kalau bisa karena di sini dibuat the use select statement have a different number of column. Jadi di sini ya, kalau misalkan kita pilih kedua-duanya ya kedua-duanya di tabel ambil MK dan juga tabel siswa. Untuk yang intersection sama exact ini juga nggak bisa dibuat di MySQL, ini harus kita manipulasikan. Nanti kalau misalkan kalian mau coba, kalian coba sendiri aja nanti. Di sini ada contoh-contoh sintaknya. Jadi untuk malam ini sampai sini aja. Gimana? Mau share screen, Pak? Ya. Panggil aja atau Oh ya, semuanya? bentar. Sebelumnya yang union ini udah paham kan? Kayak kemarin kita buat. Ada 2 select tuh. Ada 2 select. Ya. Jadi select Jadinya yang di sini. pertama, select yang pertama sama select yang kedua itu jumlah kolomnya harus sama. Ya. Aja sih. Tuh aja gimana? Paham kan? Ya, tunggu. Yang union ini panggil 1 orang. Habis itu baru kita share screen-nya. Coba Iwan lah. Nah, coba Iwan Sursidik, coba. Ada Iwan kan? Belum Ada nih. Ada, Kak. Coba jawab union tuh. Union apa? Union, coba. Gimana sih union tuh? Union. Ya. Jadi kalau union itu misalnya kayak select name from siswa, union select name from ambiling itu name sama yang di siswa, table siswa dan name sama yang di ambiling itu diambil yang sama. Ya, terus apa lagi syaratnya? Coba satu lagi. Tadi Kakak sama Bang Nopo udah bilang syaratnya satu lagi ya, Pak? Udah betul. Yang satu lagi lupa. Satu lagi kolomnya harus sama. Itu kan select-nya ada 2, ada select name from siswa, ada select name from MK. Nah, itu coba kalian lihat contohnya di bawah. Kalau yang pertama select yang pertama itu kita ambilnya 2 kolom, select yang kedua kita ambilnya 1 kolom, dia bakal nampilin error karena dibilang jumlah kolom yang mau kita tampilin itu nggak sama. Oke, lanjut share screen. Rahmah. Bentar, Kak Lala. Dari Adit lah, share screen. Mana Adit? Oh ya, nanti di ujung kita bakal dokumentasi bentar. Jadi buat kalian yang cewek-cewek yang belum pakai jilbab, boleh disiapin. Ya, kalau masalahnya. Adit. Hai, mana Adit? Beda device nih kayaknya. Ini udah keep foto aja kok, Mbak. Foto aja coba. Foto nanti kirim ke grup ya. Yang cewek boleh pakai mukena? Menurut lo. Boleh. Lanjut, coba. Ya, bentar. Putri nggak bisa ya. Muhammad Ilham. Hadir. Share screen terus. Yang cepet ya. Yang cepet. Tolong ikuti nampak. Dari mana, Kak? Dari yang atas. pertama, dari atas. Ini nggak berurutan nih. Nggak apa, dari self join tadi. Oh, ini dari, nah itu kan dari self join tuh ya. Lanjut terus. Oke. Ya udah, thank you. Sofia? Bentar, Kak. Ada nggak perlu datang juga, Kak? Iya, nggak apa. Langsung ke bawah aja. Oke, udah. Miftah? Ya, Kak.
Kayak mana nih? Ayo. Kayak kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Bentar Kak, ini kok nggak bisa ya? Ayo. Ini kayak mana? Nangis, nangis, nangis. Merahin Kak. Oke. SQL-nya aja besarin SQL. Ya. Lagi. Dari atas. Di bawah. Cek ke bawah lagi. Munculan. Yang ini kan. Udah betul ini. Oke, udah. Terus, bentar ya. Muhammad Hafiz Zuliski. Hadir Kak. Oke. Oke. Boleh. Terus, Daus. Iya Kak. Share screen. Oke, bawah lagi. Terus bawah lagi. Oh ya, kalau misalkan kalian ada yang nggak bisa lagi join Zoom, boleh keluar. Tapi bilang dulu di grup dan jangan bohong. Oke. Rahmat Azrima. Yang udah share screen kayaknya udah boleh keluar aja nggak? Lah. Nggak usah foto. Yang udah share screen. Yang mau stay juga boleh. Ya. Oke, bawah lagi. Udah Kak. Udah. Elsa nggak ada juga ya? Elsa hadir nggak? Nggak hadir nih. Pak, lanjut yang lain, Pak. Bentar loh, thinking orangnya. Furkan. Hadir Kak. Langsung share screen ya yang dipanggil namanya. Lanjut bawah terus. Ya, lanjut. Terus. Lanjut. Terus. Ya, terus. Apa lagi? Oke, Muhammad Arif Hidayah. Ada nggak? Oke. Langsung ke bawah nih. Pak, lagi. Udah jadi nih. Udah boleh. Langsung open cam, guys. Ya, wah ya. Di neraka semua kalian ya. Astagfirullah.
Maksudnya berantem juga. Biasa. Lupa. Bentar. Ganti background. Aku ngiranya. Ini aja. Lupa kali sih. Mana ya background? Nah. Jangan. Oh, ini. Siapa ambil lah? Ambil. Boleh. Ada 1. Belum semua nih. Miftah. Belum ya? Miftah. Nih. Yang orang ini nggak ada yang out tadi yang udah saya screen. Aulia, Rifa, Iwan. Campur Karwana. Iwan sama Rifa kenapa nggak ada nih? Oke, Iwan. Ini Azran nggak ada juga nih. Farida kok nggak ada. Azran tinggalin device, dia kabur kamar mandi, Kak. Oke, bentar ya. Sheet yang pertama dulu ya, halaman pertama. Senyum 1, 2, 3. Bentar. Ya, halaman kedua. Nopal, open cam lah. Ya, halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you, guys. Makasih banyak ya. Maaf ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah join. Mungkin hari ini banyak kekurangan karena tengah malam, kami mohon maaf. Jadi next kami bakal berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah join. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahur, kawan-kawan. Oke. Bangunin ayang lah. Ya. Ini nggak ada yang Bang, ada ayangnya. Kak, Malik nggak puasa. Nggak ada ayang. Tadi siang makan mie calu. Ada, sorry. Nggak keluar kalian? Enggak, kami sudah di dalam surga. Oh, happy. Sumpah ini masih rame, Wak. Nggak ada yang keluar. Apa keluar? Betul kalian keluar. Kami keluar, Kak. Kami Nggak mau bahas bisa. ini bentar. Mau bahas nilai kalian. Kick Malik. Mau bahas nilai kalian nih yang sangat-sangat Oke lah. krusial. Oh, oke. Assalamualaikum. Boleh, Kak, boleh. Assalamualaikum. Saya yang bagus dikit, Kak. Nggak tahu lah, tergantung kemampuan kalian kan. Kalau kalian rajin, itu pasti. Azran gay. Niswah malas, Kak. Masuk lab telat ya. Nggak resi. Astagfirullah, aku nggak ada kayak gitu ya, Rian. Diam, Niswah. Oh, nggak jadi keluar. Dibully, Pak. Gara-gara Niswah nih nggak jadi keluar. Niswah dia Kak, Malik cabul. Cak keluar nih. Dah ya, Kak. Assalamualaikum. Ganteng. Assalamualaikum. Salam.